cukup dengan perkataan. Iman itu adalah berupa perkataan yang diyakini dan dibenarkan di dalam hati, dan iman ternyata adalah dengan bukti dalam perbuatan. Oleh karenanya dikatakan laisal iman bitamanni wa tahalli walakinnal iman ma qarrarahu bil qalbi wa saddaqahu bil a'mal. Iman itu bukanlah angan-angan dan hayalan, akan tetapi iman itu adalah apa yang menjadi ketetapan di hati berupa keyakinan dan pembenaran dari apa yang dikatakan, dan dibuktikan kebenaran apa yang ada di hatinya sebagai bentuk yang diyakini dari pernyataan lisannya adalah dengan adanya perbuatan yang sesuai dengan apa yang dikatakan dan apa yang telah diyakini dan dibenarkan di dalam hatinya. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, ketika ada manusia yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami telah beriman kepada Allah, kami telah beriman kepada hari akhir. Allah mengetahui apa yang di dalam hatinya. Ternyata perkataan hanyalah sebatas ucapan tanpa ada keyakinan dan pembenaran di dalam hatinya, sehingga Allah menolak ucapannya dengan firman-Nya wa ma hum bimu'minin. Tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Ketika perkataannya tidak sesuai dengan perbuatannya, Allah katakan mereka adalah kafirin. Pada saat iblis laknatullah alaihi meyakini hanya Allah sebagai sesembahannya, sehingga iblis memohon kepada Allah, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis juga meyakini bahwa dengan dia menyatakan Allah adalah yang telah menciptakannya, dengan dia mengatakan khalaqtahu min khalaqtahu, dengan mengatakan ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, aku lebih baik daripada Adam, engkau telah ciptakan aku dari api dan engkau telah menciptakannya dia dari tanah. Iblis yakin Allah adalah yang menciptakannya. Ketika apa yang ada dalam keyakinan dan perkataannya tidak terbukti dengan perbuatannya, Allah mengatakan wa kana minal kafir, dia adalah termasuk orang yang kafir. Orang yang beriman adalah orang yang memiliki pribadi yang utuh, perkataannya sama dengan perbuatannya. Apa yang dikatakan
dikatakan oleh lisannya sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diberitakan sama dengan fakta, sama dengan kenyataan. Ini adalah orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang-orang yang memiliki pribadi utuh. Zahirnya sama dengan batinnya. Tidak seperti orang yang munafik, yang perkataannya beda dengan hatinya. Tidak seperti iblis, yang dia katakan dan apa yang menjadi keyakinan berbeda dengan perbuatan. Orang yang beriman adalah orang yang memiliki pribadi utuh, zahirnya sama dengan batinnya. Dan seseorang dikatakan beriman, jamaah rahimakumullah, ketika hatinya senantiasa berkehendak, bercita-cita, berencana untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga yang kita bisa saksikan pada pribadi orang yang beriman di dalam jalan hidupnya selalu bifi'lil ma'murat wa tarkil munhiyat. Dia selalu melaksanakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang beriman di dalam hatinya dipenuhi dengan keyakinan, sehingga di dalam hatinya tidak ada sedikit pun rubun keraguan terhadap perkara yang wajib diimani. Yang wajib diimani bagi orang yang beriman adalah dia wajib mengimani dengan rukun iman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tentukan di dalam kitabnya, juga yang telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi menyerupai manusia yang tidak ada lain kehadirannya di hadapan Nabi dengan menyandarkan kedua lututnya di kedua lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril datang dengan pakaian yang serba putih, tidak nampak bekas dari satu perjalanan panjang. Ini penting untuk diingat sebagai satu adab di dalam menuntut ilmu, kesungguhan di dalam berupaya untuk mendapatkan manfaat dari apa yang ingin dia dapat dari sumber ilmu. Lalu dengan meletakkan kedua tangannya di paha Nabi, malaikat Jibril menanyakan, ma huwal iman? Apa iman itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahul Bukhari. Iman itu hendaklah kamu beriman kepada Allah, hendaklah kamu beriman kepada para malaikatnya, hendaklah kamu beriman kepada kitab-kitabnya, hendaklah kamu beriman kepada rasul-rasulnya, hendaklah kamu beriman kepada hari akhir, dan hendaklah kamu beriman terhadap takdir baiknya dan buruk. Malaikat Jibril, sadaqta, kamu telah benar. Apa yang dijawab oleh Nabi sebagai as-sadiqul masduq,
orang yang senantiasa benar dan senantiasa dibenarkan karena tidak berkata melainkan wahyu yang Allah wahyukan. Jawaban Nabi dibenarkan oleh Ruhul Amin, malaikat yang dipercaya oleh Allah sebagai penyampai wahyu, yang digelari dengan Ar-Ruhul Qudus, yang terpercaya, yang tidak mungkin salah. Dan malaikat kita telah ketahui adalah hamba yang Allah menciptakannya dari cahaya, yang selalu melaksanakan perintah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenarkan apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Jemaah rahimakumullah, rukun iman yang benar wajib diimani, tidak boleh diingkari. Mengingkari dari satu macam dari 6 wajib diimani dari rukun iman itu sama dengan mengingkari seluruh rukun iman. Ketika seseorang tidak beriman kepada takdir, sama dengan dia tidak beriman kepada Allah. Ketika dia tidak beriman kepada Allah, maka berarti dia tidak dikatakan sebagai orang yang beriman terhadap rukun iman yang lainnya. Begitu pula terhadap rukun-rukun iman yang lainnya. Mengingkari satu dari 6 macam rukun iman, atau mungkin ada ragu, maka dia bukan lagi sebagai mukmin, tapi sebagai apa? Lawan dari mukmin, sebagai kafir. Kalau dia telah lakukan kebaikan, maka kebaikannya akan hilang karena disebabkan kekafiran dari perkataan, keyakinan dan perbuatannya. Seseorang dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala dia meyakini Allah sebagai satu-satunya pencipta seluruh makhluk, Allah yang berkuasa, Allah yang mengatur, Allah yang menjaga, Allah yang memelihara terhadap semua alam semesta. Beriman kepada Allah, maka dia wajib beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi oleh seluruh makhluk. Selain daripada Allah bukanlah sesembahan. Sesembahan yang benar hanyalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seseorang dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala dia mengimani Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik, sifat-sifat yang agung dan mulia serta sempurna. Dari semua sisi tidak ada celah, kekurangan dan aib. Jemaah rahimakumullah, 3 keimanan kepada Allah ini wajib ada pada diri mereka yang telah menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki nama-nama yang baik, sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang sempurna, yang tidak ada sedikit pun kekurangan dari segala sisinya, maka dia wajib untuk
memberikan nama dan sifat bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagaimana yang Allah telah kabarkan di dalam kitabnya mengenai nama-nama dan sifatnya. Juga kita wajib menamai dan mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya di dalam hadis yang sahih mengenai nama-nama yang baik, mengenai sifat-sifat yang mulia dan agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tanpa melakukan takwil, memalingkan dari makna yang ada dalam ayat itu dari makna yang sebenarnya, dengan tanpa tamtsil atau tasybih, menyerupakan nama dan sifat Allah dengan sifat makhluk. Oleh karenanya tidak boleh nama Allah digunakan untuk makhluk, nama makhluk digunakan untuk Allah, sifat Allah digunakan sebagai sifat makhluknya, sifat makhluk digunakan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Juga tanpa dengan taktil menolak, juga tanpa dengan tafwid menyerahkan, sudah saya nggak mau bahas, itu urusan Allah, saya nggak mau tahu. Maka tidak demikian. Kita menetapkan makna sebagaimana apa adanya yang telah diimani dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang juga yang telah difahami dan diimani oleh as-salafun as-salih ridwanullah alaihi ajma'in. Jamaah rahimakumullah, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menetapkan di dalam kitabnya yang wajib kita imani sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 59. Allah berfirman, wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Wa 'indahu mafatihul ghaib, dan di sisinya Allah kunci-kunci yang ghaib. La ya'lamuha illa huwa, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Dialah Allah yang mengetahui semua apa yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Dan tidaklah semua apa yang jatuh, termasuk sehelai daun, juga semua biji-bijian yang jatuh di bumi yang basah maupun yang kering, melainkan semua itu ada di dalam kitab yang nyata. Di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan fi dhulumatin
kegelapan, fi dhulumatil ardi, di kegelapan bumi. Allah tahu. Ini ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. Jamaah rahmatullah, dengan kita mendapatkan penjelasan mengenai sifat al-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang meliputi segala sesuatu, semua yang rahasia adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Kunci al-ghaib yang rahasia, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya dengan membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Luqman ayat 34. Ini jadi satu ilmu bagi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat ini Nabi yang beliau adalah sumber ilmu karena yang dikatakan adalah wahyu. Ini adalah metode, tidak menggunakan semata-mata pemahaman akalnya. Ketika beliau menjelaskan mengenai mafatihul ghaib, beliau sallallahu alaihi wasallam dengan membaca firman Allah dalam surah Luqman ayat 34. Dan ini adalah menunjukkan satu metode di dalam beragama. Allah berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilu al-ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir." Sesungguhnya Allah indahu, di sisinya, ilmu sa'ah. Ini adalah rahasia yang lima. Yang pertama adalah ilmu sa'ah, pengetahuan tentang hari kiamat, kapan terjadinya, pada saat kapannya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan dasar ayat ini, ketika malaikat Jibril menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat itu datang? Apa jawaban Nabi? Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. As-sa'ilu anhu al-mas'ulu anhu la'alamu minasa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Ini satu metode di dalam beragama. Kalau tidak tahu ya katakan tidak tahu. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menanyakan tentang tanda-tandanya. Baru beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang alamatus sa'ah, amratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Jamaah rahimahumullah, oleh karenanya mengenai kapan hari kiamat itu terjadi hanyalah Allah yang tahu, dan kita wajib meyakini hari kiamat itu pasti terjadi. Sehingga di dalam Al-Quran Allah menamakan hari kiamat itu dengan as-sa'ah. Allah menamakan al-haq. Allah mengatakan al-waqi'ah. Allah mengatakan al-qari'ah, yang menggetar. Semua itu menunjukkan hari kiamat pasti terjadi. Tidak boleh sedikit pun ada ragu
Wajib kita yakini hari kiamat pasti terjadi. Dan ketika ada orang yang mengabarkan bahwasanya hari kiamat itu terjadi pada hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini, wajib mengingkari. Wajib mengingkari, membenarkan orang yang mengatakan perihal hari kiamat sampai timbul dalam hatinya ragu. Mungkin saja benar, ini ragu namanya, maka akan bergeser kedudukannya dari mukmin menjadi kafir. Bahaya sekali. Sehingga pernah ramai sekali hari kiamat akan terjadi 12 bulan 12 tahun 2012. Sekarang 2012 telah lewat. 2015 kita wajib mengingkari hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Yang kedua, wa yunazzilul ghaitha, turunnya hujan. Kapan? Berapa lama? Sebesar berapa curahnya? Turun di mana saja? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang-kadang nggak merata. Sekitar takwa hujan, geser sebelah alun-alun, tidak hujan. Curahnya beda. Allah yang tahu. Mengenai saat persisnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Surabaya hujan apa enggak? Ada orang Surabaya tanya, orang Malang tanya, ya malam hujan, sore-sore biasanya. Oh kalau Surabaya bagi-bagi, seberapa curahnya? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ramalan cuaca itu namanya ramalan, nggak bisa pasti, dan itu berdasarkan tanda-tanda, dan itu diperbolehkan, perakiraan namanya, nggak bisa pasti. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga yang Nabi baca, wa ya'lamu ma fil arham, apa-apa yang ada di dalam rahim. Dr. Quraisyah di dalam tafsirnya punya tafsir, bahaya nih tafsirnya. Ya, tafsirnya namanya apa, ada yang tahu? Dr. Quraisyah. Ini bahaya tafsirnya. Kalau kita kurang bisa untuk teliti, memperhatikan, dan punya keyakinan dan pengetahuan, bahaya. Namanya yang kadang-kadang dibaca tafsirnya itu di Metro TV, di acara Lentera. Sebenarnya Lentera itu terjemahan dari tafsirnya. Tafsirnya namanya Al-Misbah. Dia mengatakan ayat tentang rahasia yang itu adalah hanya Allah Taala, wa ya'lamu fil arham, itu sudah ada berlaku. Hanya Allah yang mengetahui apa-apa yang di dalam rahim. Dengan adanya teknologi USG, maka jenis kelamin janin telah diketahui. Sehingga tidak berlaku ayat ini. Orang sepinter Quraisyah masih tergelincir. Dia lupa, atau memang Allah lupakan itu. Di dalam ayat ini Allah tidak menggunakan kata man. Kalau man memang lil jinsi, itu jenis kelamin. Tapi Allah katakan ma fil arham, apa yang di dalam rahim. Mengenai apa yang di dalam rahim ini, tidak hanya jenis kelamin,
menyeluruh. Saat kapan dia lahir? Sempurnakah 9 plus 10 hari? Berapa berat timbangan ketika dia lahir? Siapa yang menolong? Bagaimana kondisi saat kelahirannya? Bagaimana ketika dia hidup? Berapa lama dia hidup? Sebesar apa rezekinya? Dia menjadi orang yang bahagia atau celaka? Dia menjadi orang miskin atau kaya? Dia berada di semasa kanak-kanak, remaja atau sampai tua? Dia menjadi pejabat atau rakyat? Itu mah itu. Bukan hanya jenis kelamin. Bukan hanya jenis kelamin. Allah menggunakan kata apa-apa yang ada di dalam rahim, sehingga hanya Allah yang tahu. Secanggih apapun USG, yang bisa diketahui hanyalah jenis kelamin, tidak lebih dari itu. Kadang-kadang kelihatannya USG sehat sekali, detak jantungnya normal, bagus, asupan gizinya bagus. Qadar Allah lahir dalam keadaan sebagai seorang yang punya kelemahan psikis, sehingga ideal. Alhamdulillah, mudah-mudahan keluarga kita Allah lindungi dari hal-hal yang kita tidak mau. Mengerikan, ada seorang kawan yang Allah berikan satu ujian, mudah-mudahan sebagai ujian. Anak perempuan Allah takdirkan tidak bisa mengurusi, cuma terletak aja, makan disuapi sampai dia dewasa, sehingga ketika datang bulan, ya Masya Allah, itu mati lupa. Sudah datang bulan, semua nggak bisa mengurusi dirinya sendiri. Normal, bagus. Bahkan jangankan di dalam rahimnya, ketika lahir itu subhanallah menggemaskan sekali. Fisiknya cantik, luar biasa. Ketika Allah takdirkan dia memiliki kelemahan saraf, kelemahan daya pikirnya, sehingga tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Yang keempat, jamaah rahimakumullah, yang menjadi rahasia yang hanya Allah mengetahuinya adalah wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang terjadi esok hari. Secara pasti tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Kita teringat Barani Isya, salat berjamaah, bangun untuk menuju. Siapa yang tahu esok terjadi? Siapa yang tahu? Kalau esok hari subuh akan menghadap kepada Allah dengan kejadian seperti itu, tidak menuju masjid ini. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Ini penting, kita harus yakin. Jangan menyerahkan rahasia masa depan kepada tukang ramal, kepada dukun, kepada terapis supernatural, istilahnya, kepada mentalis, kepada paranormal, kepada konsultan spiritual. Itu istilahnya sekarang. Konsultan nama dan waktu, dukun itu kan. Sekarang kan kayak gitu. Oh, dia bukan dukun, mentalis, terapis supranatural. Oh, dia adalah seorang yang memiliki kemampuan bisa membaca pikiran orang. Dukun itu. Jemaah rahmatullah, jangan serahkan diri kita kepada selain Allah. Minta kepada Allah masa depan itu. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
datang kepada dukun. Haram, dosa besar mendatangi Pak, itu dosa besar. Kalau sampai bertanya, Pak, saya tidak punya hajat, saya minta Bapak memberikan kepada kami hari lebaran. Tanya, itu tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ketika orang yang didatangi penasehat spiritual, katanya penasehat spiritual, oh yang baik melihat anak sampean lahir Kemis Kliwon malam Jumat Legi hari ini, yang ramai sekali Malang Batu 1 jam perjalanan tadi, ramai jalannya karena malam Jumat Legi. Nggak tahu, Batu ikut ramai juga malam Jumat Legi. Nggak tahu ada apa malam Jumat Legi. Oh, nanti punya gawe itu Jumat Pon apa Kliwon. Oh ini dilaksanakan, maka gugur imannya. Hal-hal yang seperti itu berarti menyerahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, rahasia yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Tidak tahu. Kita hanya menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah katakan, Innallaha 'alimul khabir. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha mengawasi. Jika ilmu Allah demikian sempurna, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita lalai dari perintahnya, untuk kita melanggar larangannya, takutlah kepada Allah. Tanamkan bahwa Allah Maha mengawasi, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Kapanpun dan dimanapun kita berada, Allah selalu melihat, Allah selalu mendengar apa yang kita katakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menugasi untuk mencatat apa yang kita lakukan. Bahkan bumi yang kita berpijak akan menjadi saksi di hadapan Allah tentang apa yang kita berbuat. Tangan bersaksi, kaki akan berbicara, kulit pun akan bercerita, mata pun akan juga berbicara, telinga pun semuanya akan bersaksi di hadapan Allah tentang apa yang kita perbuat. Jika demikian, jamaah rahimakumullah, tidak ada jalan kecuali hanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kapanpun dan dimanapun kita berada, Allah selalu mengetahui dan mengawasi. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah tertanam di hati dan pikiran kita, Allah Maha mengetahui, sehingga apapun profesi yang kita lakoni dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menjadi orang-orang yang jujur dan lurus untuk mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi akhyar wa sallama tasliman katsira. Wallahu a'lam bissawab. Masih ada waktu? Berapa? 1 menit. Hah? 1 menit kok. Enggak cukup ya untuk pertanyaan, enggak cukup ya. 1 menit 1 pertanyaan aja, silakan. Alhamdulillah. Kemanapun kita berada, sehingga orang yang beriman tidak akan pernah melakukan dusta dan curang. Karena iman Allah. Yakin. Kalau jadi pedagang, menimbang, menakar, mengukur, adil.
yakin Alimun Khabir, Allah Maha mengetahui lagi Maha mengawasi. Sehingga jamaah rahimahullah, KPK nantinya nggak berfungsi lagi. Sekarang kan beda, KPK-nya overload, penyidiknya kurang, karena yakin Allah Maha melihat sudah hilang dari dada banyak manusia. Mari kita tanamkan bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, lagi Maha mengawasi. Itulah jemaah rahimahullah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.